Kurangnya pemahaman orang tua tentang manfaat imunisasi, adanya hoaks, ketakutan akan efek samping, serta penolakan anggota keluarga berkontribusi pada banyaknya anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi yang tertinggal ini harus dilengkapi melalui imunisasi kejar. Imunisasi kejar adalah pemberian imunisasi kepada bayi, balita, dan anak usia sekolah yang belum melengkapi imunisasi sesuai jadwal dan usia. Program ini merupakan bagian dari imunisasi rutin untuk memastikan semua anak terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Imunisasi kejar menyasar bayi usia 0-11 bulan, balita 12-59 bulan, dan anak usia sekolah dasar yang imunisasinya belum lengkap. Terdapat beberapa aturan penting yang wajib diikuti petugas kesehatan saat melaksanakan imunisasi kejar. Pahami tabel aturan pemberian imunisasi kejar sebagai acuan pemberian jenis dan dosis vaksin. Tabel aturan pemberian imunisasi kejar memberikan informasi lengkap mengenai jenis vaksin, jumlah dosis yang diperlukan, serta usia sasaran yang memenuhi syarat. Selain itu, tabel ini juga mencantumkan batas usia maksimum penerima imunisasi kejar dan interval waktu antar dosis berdasarkan jenis vaksinnya. Sebagai gambaran, mari kita bahas contoh kasus imunisasi kejar yang dialami oleh Imun dan Munis. Imun, bayi berusia 6 bulan, baru menerima vaksin HB0, BCG, BOPV2, DPT, HB, HIB1, PCV1, dan RV1 saat berusia 2 bulan di posyandu. Karena imunisasi bayi Imun belum lengkap, pada kunjungan kali ini, bayi Imun akan mendapatkan imunisasi kejar, yaitu BOPV3, DPT, HB, HIB2, PCV2, IPV1, dan RV2. Untuk melengkapi status imunisasi, bayi Imun diminta datang kembali pada usia 7 bulan atau 1 bulan lagi untuk menerima BOPV4 dan DPT, HB, HIB3. Sementara itu, bayi Munis usia 9 bulan telah menerima vaksin HB0, BOPV4 BCG, DPT, HB, HIB3, dan RV3 saat berusia 4 bulan di posyandu. Namun ia belum mendapatkan PCV dan IPV karena orang tuanya khawatir dengan suntikan ganda karena imunisasi bayi Munis belum lengkap. Pada kunjungan kali ini, Munis akan menerima PCV1, IPV1, dan MR1. Untuk melengkapi status imunisasi, bayi Munis diminta datang kembali pada usia 10 bulan untuk mendapatkan PCV2. Petugas imunisasi harus selalu memperhatikan usia anak serta interval minimal pemberian tiap jenis imunisasi dan dosisnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan efektivitas perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal agar tidak ada imunisasi kejar seperti yang terjadi pada bayi Imun dan bayi Munis. Sebelum hari pelayanan imunisasi kejar, ada beberapa langkah yang harus dilakukan petugas kesehatan. Pertama, cek buku kohort atau register imunisasi dari bulan atau tahun sebelumnya. Kedua, mengisi format microplanning untuk merencanakan logistik dan jadwal. Ketiga, gunakan instrumen pelacakan berikut untuk mencatat anak yang belum lengkap imunisasinya. Berikut ini instrumen pelacakan yang dapat digunakan. My Village My Home, MVMH. Alat pemetaan berbasis komunitas yang membantu tenaga kesehatan dan kader dalam memantau status imunisasi anak di suatu wilayah secara visual dan sistematis. Daftar pelacakan. Format pencatatan yang digunakan tenaga kesehatan untuk mendata anak yang belum atau tidak lengkap imunisasinya sehingga dapat dijadwalkan untuk imunisasi kejar. Kartu pengingat. Kartu yang diberikan kepada orang tua untuk mencatat jadwal dan jenis imunisasi anak, membantu mereka mengingat waktu imunisasi berikutnya. Kantong imunisasi. Metode sederhana di mana data anak yang sudah dan belum imunisasi dikelompokkan dalam kantong berbeda, memudahkan kader dalam melacak siapa yang perlu imunisasi kejar. SMS WhatsApp Reminder. Pesan pengingat yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp kepada orang tua agar mereka tidak melewatkan jadwal imunisasi anak. Pelacakan dari rumah ke rumah. Upaya kader atau petugas kesehatan mengunjungi rumah warga untuk memastikan anak-anak yang belum lengkap imunisasinya segera mendapatkan imunisasi kejar. Keempat, koordinasikan dengan kader dan guru untuk melacak anak yang belum imunisasi. Hubungi orang tua melalui SMS, WhatsApp, telepon, atau tanyakan ke tetangga jika kontak tidak tersedia. Kelima, bersama kader dan guru,
edukasi orang tua tentang manfaat imunisasi, bahaya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta jadwal dan lokasi imunisasi kejar. Gunakan buku KIA atau alat peraga lain untuk mendukung edukasi ini. Keenam, pastikan jadwal imunisasi kejar disampaikan melalui berbagai saluran informasi, seperti poster di balai desa, pengumuman melalui tempat ibadah, dan grup WhatsApp masyarakat agar orang tua mengetahui waktu serta tempat imunisasi kejar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat hari pelayanan. Pastikan 1. Melakukan screening kondisi kesehatan anak. 2. Memberikan imunisasi sesuai daftar pelacakan. 3. Mencatat hasil imunisasi kejar di buku kohort atau register serta aplikasi ASIK untuk pelaporan dan evaluasi. Saat pelaksanaan, berikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya melengkapi imunisasi rutin, manfaatnya, keamanan imunisasi ganda, serta cara menangani KIPI seperti demam ringan. Informasikan kepada orang tua untuk menghubungi petugas kesehatan jika ada keluhan setelah imunisasi. Pastikan anak yang diimunisasi menunggu 15-30 menit untuk observasi. Setelah pelayanan selesai, petugas kesehatan bersama kader maupun guru untuk bias melakukan review buku kohort guna memastikan semua anak sasaran telah tercatat. Catat anak yang tidak hadir dalam format pelacakan untuk dijadwalkan ulang pada sesi berikutnya. Lakukan kunjungan rumah kepada anak yang tidak datang untuk menyampaikan jadwal ulang dan memberikan edukasi tentang manfaat dan risiko jika tidak mendapatkan imunisasi. Pelaksanaan imunisasi kejar memastikan anak-anak terlindungi dari penyakit dan membangun kekebalan kelompok. Lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal untuk melindungi masa depan bangsa Indonesia.